Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama admin di SBI Kusmani Indonesia. Halo, selamat sore. Gimana puasanya? Lancar? Jadi kita hari ini bakal bahas tentang tutorial transfer auto debit. Nah, jadi kabar gembira nih bagi teman-teman yang belum tahu sebelumnya. Nah, jadi sekarang di SBI Kusmani sudah meluncurkan sistem auto debitnya atau potong otomatis dari rekening. Jadi buat teman-teman nggak perlu lagi ke ATM atau pakai internet banking untuk transfer, tetapi dia akan langsung potong otomatis dari rekening teman-teman sendiri. Jadi kita bakal mulai tutorial bagaimana cara transfer otomatis, dan juga aku bakal kasih tips untuk yang manual transfer. Jadi jangan khawatir, tetap semuanya akan kita jelasin di video ini. Jadi teman-teman yang pelanggan setia, ayo nonton video ini sampai habis. Oke, jadi apa aja yang kita perlukan? Jadi yang kita perlukan untuk membuat atau untuk melakukan transfer, yang pertama kita harus punya akun SBI Kusmani. Yang kedua, kita harus punya handphone atau gadget, atau kita juga bisa pakai komputer sih kalau misalnya pakai lewat website. Dan yang ketiga, kita harus punya internet atau data. Itu yang paling penting. Dan yang penting lagi, yang paling penting itu adalah uang. Uang ya mas bro, money itu penting banget. Gimana kalau mau transfer uang tapi nggak ada uang, kan bahaya. Oke, itu aja yang kita perlukan. Dan karena di video sebelumnya aku udah jelasin bagaimana cara daftar rekening untuk auto debit, jadi yang sekarang aku bakal bahas untuk transfernya. Oke, nah jadi teman-teman udah tahu semua kan kalau misalnya SBI Kusmani ini punya tampilan baru. Kita punya wajah baru, dari yang awalnya tampilannya seperti ini dengan nuansa biru tua, kita lebih ke tampilan yang lebih ceria, lebih berani, lebih cerah lagi. Jadi buat teman-teman lebih gampang. Jadi kita bisa cek kurs atau rate-nya hari ini di sini. Kita bisa klik bendera Indonesia dan cek kursnya, dan kita klik masuk di sini. Dan bagi teman-teman yang misalnya, oh kenapa ini pakai bahasa Inggris? Nah, kita bisa ganti bahasa di sini. Ini ada tulisan, kalau misalnya bahasa Inggris dia EN, tapi kalau kita klik di sini dia nanti ada pilihan bahasa Indonesia dan akan ganti ID, dan semuanya akan pakai bahasa Indonesia. Dan setelah kita klik masuk, nah dia akan muncul seperti ini, kolom login. Jadi buat teman-teman harus ingat ya, email atau nomor handphone yang teman-teman pakai untuk mendaftarkan di SBI Kusmani. Jadi bisa ditaruh di sini nomor HP atau emailnya, dan di sini adalah kata sandi yang teman-teman buat. Nah, kita juga mempunyai fitur baru, yaitu ingat ID. Jadi biasa kan teman-teman ada yang, wah mbak aku lupa nih email aku, wah aku lupa nih nomor HP aku. Nah, di sini kita ada menu ingat ID agar teman-teman bisa cek di sini apa yang ada, yang teman-teman udah masukkan sebelumnya, yang di pertama. Dan kalau misalnya lupa kata sandi, di sini sebenarnya ada pilihan lupa kata sandi. Jadi kalau ini diklik, nanti teman-teman diminta untuk memasukkan email dan nomor HP. Tapi aku mau jelasin dulu yang untuk transfer ya. Oke, jadi jika udah benar, kita klik masuk. Ya, kalau kita udah klik masuk, kita akan muncul ke menu transfer. Di menu transfer ini akan muncul seperti ini. Jadi sekarang SBI Kusmani mempunyai servis untuk 10 negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Jadi misalnya kita udah lihat ini menu transfer seperti ini, dan kita tentunya teman-teman pasti akan transfer ke Indonesia ya kan, untuk keluarga. Apalagi ini udah udah mau akhir bulan puasa, udah mau selesai, jadi pasti banyak beramal. Misalnya ada teman-teman yang mau kirim ke Indonesia pakai SBI. Nah, kita klik Indonesia dan dia akan muncul seperti ini. Jadi sebelumnya yang seperti ini dia akan muncul kita kan punya 3 ini nih cara penerimaan, maksudnya cara transfer, cara ngambil duitnya di Indonesia.
kita punya bank, tunai, atau dompet elektronik, atau mobile wallet. Nah, kebanyakan yang teman-teman pakai kan adalah lewat bank ya. Kalau kita lewat bank, berarti kita klik yang bank ini, dan kita pilih, di sebelah sini aku udah isi, kita bisa cari semua bank di Indonesia itu ada. Bank di Indonesia itu ada, jadi kita tinggal klik, pilih bank BCA, BRI, BRI, semuanya ada, bank daerah pun ada. Dan setelah kita klik banknya, misalnya sini aku pilihnya BCA, terus kita masukkan nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya ini jangan salah ya, dan harus sama. Misalnya teman-teman masukinnya, pilih bank di atas, bank BCA, tapi masukinnya nomor rekening BNI. Nah, itu nggak match. Nah, jadi pokoknya nomor rekeningnya itu sama nama bank itu harus dipastiin udah benar. Oke? Dan kita lanjut. Di sini jumlah transfer, yang dimaksudkan jumlah transfer itu adalah jumlah won yang akan kita keluarkan. Nah, kalau misalnya teman-teman ketik jumlah won ini, misalnya ini aku kan ketiknya 1 juta won, maka rupiah, jumlah yang diterima, rupiah yang muncul itu akan mengikuti won yang di atas. Sebaliknya, kalau teman-teman ketik rupiah, maka jumlah wonnya yang akan mengikuti. Dan kita juga mau kasih info bahwa minimal transfer sekali transfer itu 50.000 won, dan maksimal transfer untuk Bank BRI itu 5,5 juta won. Selain BRI itu sekitar 50 juta rupiah atau 4 jutaan won, seperti itu. Dan jika teman-teman klik lanjut, di sini kan aku mau transfer 1 juta rupiah kan, 1 juta won. Ini aku ngambil 1 juta won, terus, dan kita pilih lanjut, maka akan muncul nama teman-teman. Jadi nama penerimanya di Indonesia. Dia akan muncul nama penerimanya di Indonesia, dan setelah itu jika nama penerimanya udah muncul secara otomatis, berarti nomor rekening yang teman-teman masukkan itu benar. Dan kita pilih lanjutkan transfer yang ini ya, lanjutkan transfer, kan udah benar nih, namanya udah keluar otomatis. Kalau misalnya rekeningnya salah, namanya nggak akan keluar. Oke, jadi itu tolong dicek lagi. Oke, dan lanjutkan transfer, kita klik lanjutkan transfer, dia akan muncul masukkan informasi penerima. Nah, masukkan informasi penerima ini apa aja yang diperlukan? Yang pertama itu dia hanya butuh sebenarnya nomor HP, karena negara tujuan kita udah tahu kan, pasti kebangsaannya orang Indonesia, ini udah otomatis muncul, dan nomor HP yang dibutuhkan. Nomor HP-nya di Indo, tapi karena ini formalitas ya diisi aja. Dan kita lanjut ke klik selanjutnya, dia akan muncul informasi pengirim. Nah, informasi pengirim ini adalah informasi kita, informasi pemilik akun. Jadi misalnya di sini namanya Jong Eun Kim, dan kita harus masukkan alamat Korea. Nah, contoh masukannya gimana? Misalnya contohnya Seoul Si, misalnya di Gwanak-gu, terus abis itu nama jalannya Silimro. Nah, misalnya seperti itu ya. Terus abis itu kita juga harus pilih pekerjaan. Di sini ya kita masukkan saja pekerja kantor. Terus keterangan transfer ya untuk biaya hidup ya, untuk biaya hidup. Ada juga pilihan yang lain, itu terserah teman-teman mau isi apa. Dan sumber pendapatan, karena di sini kebanyakan teman-teman bekerja, jadi kita tulis berdasarkan gaji. Kita dapat gaji, makanya kita bisa kirim. Terus hubungan dengan penerima, hubungan dengan yang tadi, yang nama sebelumnya, yang nama penerima itu apa? Ya di sini misalnya saudara kandung. Setelah saudara kandung ini kita pilih button ini selanjutnya. Nah, setelah kita klik selanjutnya, dia akan muncul ringkasan data penerima dan data pengirim seperti ini. Jadi namanya jelas banget. Jadi ini kirimnya dari bank apa, nomor rekeningnya juga ada. Terus ini jumlah yang mau dikirimnya juga ada,
nama penerimanya ada, nomor HP-nya ada, dan data-data diri dari kita. Jadi kita tinggal di mana, nama kita siapa, pekerjaannya apa, segala macam, hubungan, gaji yang tadi kita udah isi, semuanya muncul di sini, dan total yang kita harus bayarkan begini di sini. Jadi karena kita mau kirim 1 juta won, kita punya ongkir kan, SBY punya ongkir 5.000 won, jadi total yang harus ditransfer ada yang 1.500.000. Kita pilih transfer, start. Nah, karena sekarang sistemnya baru, karena ada sistem auto debit, biasa kan kalau waktu masih manual dulu, pas kita pilih transfer, dia langsung masuk ke menunggu deposit dan lain-lain. Tapi karena ini sistem pengiriman auto debit, maka di sini ada 2, pilih metode dan akun yang akan diinginkan. Di sini ada 2, auto debit atau setoran manual. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri mau kirim yang mana. Setoran manual masih oke, auto debit pun masih oke. Dan akun auto debit itu bisa didaftarkan lebih dari 1 akun. Jadi misalnya teman-teman di Korea punya banyak rekening atau buka buku banyak rekening, teman-teman bisa isi juga di sini. Mau pilih akun yang mana. Dan setelah ini muncul seperti ini, teman-teman tinggal pilih, karena saya mau kirim pakai auto debit, jadi saya klik yang ini, misalnya Suhyup Bank, saya klik yang di sini, tak. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tapi maaf ya teman-teman, karena seharusnya pakai bahasa Indonesia dan admin nggak sempat screenshot yang bahasa Indonesia, udah terkirim duitnya, saking wah senengnya cepet kan gitu, jadi akhirnya ini pakai bahasa Korea, maaf sekali. Tapi dia akan menampilkan seperti ini. Kalau ini artinya kayak proses pengiriman sedang berlangsung. Maksudnya dia udah potong di rekening dan sekarang maksudnya proses pengirimannya loh. Jadi kan biasa kalau misalnya menunggu deposit itu teman-teman harus transfer ke Bank Kwangju. Setelah transfer baru proses pengiriman berjalan kan. Nah kalau ini beda lagi. Kalau ini dia langsung proses pengirimannya berlangsung saat teman-teman klik transfer yang tadi. Nah, setelah udah muncul seperti ini, dia akan potong rekening, kita udah deh selesai, tinggal cut semua selesai. Jadi tinggal pilih di sini ada oke. Maaf ya karena nggak pakai bahasa Korea, pakai bahasa Indonesia. Dan untuk yang auto debit, yang untuk setoran manual tadi, yang sebelumnya, nah kalau kita udah pilih yang, kalau kita balik lagi di sini ya, kita pilih setoran manual dan kita klik yang ini. Nanti dia akan muncul, silakan masukkan nomor PIN. Nah, teman-teman kan tahu, jika download aplikasi, pasti akan muncul nomor PIN. Masukkan PIN baru. Nah, PIN baru itu yang dimasukkan ke sini. Maksudnya, ya buat jaga-jaga. Oke, jadi teman-teman masukkan 6 angka PIN, dan dia langsung akan permintaan transfer diproses. Nah, ini berarti silakan melakukan deposit ke nomor rekening di bawah ini dalam waktu 2 jam. Seperti biasa, teman-teman harus transfer 1.500.000 won ke Bank Kwangju. Oke, sampai di situ. Selamat sore. Bye-bye. Selamat berakhir pekan. Bye-bye. Menyelesaikan bulan puasa, jadi mudah-mudahan kamu tetap semangat dan semoga pahalanya semakin meningkat. Selamat sore, bye bye, selamat berakhir.